welcome back to Aldo Z2 YouTube channel. The channel which is providing an interesting, amusing and real content. But before you watch this video, don't forget to give your like, comment, shares and subscribe this YouTube channel in order to get more information. Okay everyone, without any further ado, let's watch this video and happy watching everyone. See you on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana adik-adik, sehat? Alhamdulillah. Sudah pada makan? Alhamdulillah, belum kedua kali. Belum 2 kali. Makan apa tadi? Makan nasi. Nasi. Masa nasi aja? Sayur. Gorengan, pentol. Ya, kita akan bahas sedikit tentang gizi seimbang pada remaja. Di sini adik-adik sudah makan kan? Sudah. Nah, makanan bergizi untuk anak. Makanan bergizi untuk anak remaja. Makanan bergizi itu siapa yang tahu makanan bergizi itu apa? Mantap. Sambal terong. Ayam. Jadi adik-adik Yang halal itu bergizi pokoknya. ya, yang halal bergizi. Makan berbesi itu. Intinya adik-adik makan itu sesuai dengan 4 bintang ya. Ada yang karbohidrat, protein hewani, nabati, sama buah dan sayur. Siapa yang tahu karbohidrat itu apa saja? Nasi, jagung. Iya, kan adik-adik sudah pada tahu kan? Ya, itu sumber karbohidrat. Kalau sumber protein hewani? Daging, udang, telur. Ya, hewani. Kalau yang nabati? Jajan nabati. Kacang-kacangan. Tahu. Kacang. Jagung kan masuk di karbon. Tahu tempe, nah itu nabati. Dan buah sayur. Jadi usahakan yang ada di konsumsi, usahakan itu yang dibeli itu yang ada 4 bintangnya. Ada karbohidrat, ada protein hewani, nabati, sayurnya, dan jangan lupa juga untuk minum air yang cukup ya. Susu bagus. Jadi kalau yang cewek juga tidak boleh dia diet, makan sedikit ya. Jangan makan yang banyak, jangan cuma makan mie aja. Ada yang diet di sini, ada yang cewek yang diet. Ada. Jangan makan yang banyak sayur karena supaya tidak di kelas itu tidak lemah, tidak letih, tidak lesu. Jadi sarapan terlebih dahulu. Dan sarapan itu harus memenuhi yang tadi itu 4 bintang. Ya. Jadi kalau mau juga makan snack juga bisa, tapi dibatasi adik-adik ya. Makanlah makanan yang bergizi dulu. Terus setelah itu adik-adik tahu di sini apa itu stunting? Gagal tumbuh tinggi. Gagal tumbuh tinggi. Gagal tinggi, pendek. Ya, jebol. Itu yang namanya stunting. Ya, gigi pendek. Ya. Ya. Jadinya agar kita menghindari yang namanya stunting untuk masa depan yang kedepannya, itu dimulai dari adik-adik dulu ya, adik-adik remaja ini. Untuk pola makannya diperhatikan, karena kan besok kalau adik-adik sudah dewasa itu kan akan menikah, terus hamil, punya anak. Jadinya agar keturunan atau generasi berikutnya untuk mengurangi stunting itu dimulai dari adik-adik. Kalau adik-adik mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus olahraga yang kegiatan fisiknya olahraga, itu nanti bisa mengurangi angka stunting. Jadinya dimulai dari adik-adik dulu untuk menanggulangi stunting di
Indonesia ini. Mulai dari calon ibu. Jadi di sini mungkin adik-adik ada yang bertanya. Nanti sekalian ya adik-adik. Nanti ini akan dilanjutkan dengan Mbak Star. Mohon didengarkan adik-adik ya. Mungkin nanti ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara kita mencuci tangan yang bersih, terus kemudian pola hidup kita yang bersih. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya adik-adik ya. Saya akan menyampaikan tentang PHBS. Pernah dengar PHBS? Nggak tahu PHBS? Perayaan hari besar. Perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tapi di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah itu ada 8 indikator PHBS yang diterapkan di sekolah. Catat ya, Bapak dicatat. Yang pertama harus tersedia air bersih. Di sini ada air bersihnya kan? Terus yang kedua tersedia jamban atau WC. Ada. Nah, jadi adik-adik jangan buang air di sembarangan, ya. Harus di jamban atau WC. Terus yang ketiga terapkan CTPS. Tahu CTPS kan? Cuci tangan. Ya. Terus yang keempat memberantas jentik di lingkungan sekolah. Masya Allah. Iya, jangan sampai ada jentik. Tahu jentik kan? Tahu. Terus yang kelima tersedia tempat buang sampah. Jangan sampai ada sampah yang berserakan di lingkungan sekolahnya ya. Harus sama-sama menjaga lingkungan. Kalaupun ketemu dengan sampahnya, tolong dibuang di tempat. Terus yang keenam, diet sayur dan buah. Tadi sudah dijelaskan, itu termasuk memakan makanan yang bergizi. Terus yang ketujuh, berolahraga atau aktivitas fisik ya, minimal 30 menit. Olahraga ringan lah, yang penting berolahraga. Dan indikator yang ke-8, rutin menimbang berat badan ya, itu indikatornya. Nah, untuk CTPS-nya sudah bisa apa enggak langkah-langkah CTPS? Nah, nanti diajarin ya langkah-langkah CTPS-nya sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Masih. Semangat? Siap. Yakin kita praktek hari ini? Yakin. Oke. Tadi sudah dijelaskan masalah PHBS sama Ibu Chandra. Adik-adik kalau kita sudah paham harus dipraktikkan baik di rumah ataupun di sekolah ya. Ya, insya Allah perilaku hidup bersih dan sehat itu untuk kita sendiri. Bahkan kalau kita praktikkan setiap hari, baik di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat, itu baik sekali buat kehidupan kita. Apalagi adik-adik yang lagi ini masih masa mencari ilmu dan lagi butuh-butuh untuk pengembangan diri. Insya Allah kalau itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sehat ya. Oke, kita praktik CTPS. Ada yang bisa? Apa itu CTPS? Oke, ada 5 langkah CTPS. Angkat tangan. Ayo, angkat tangannya semua. Ayo. Ini ikutin Bu Chandra. Langkah pertama, bukan berdoa, basahi tangan dengan air yang mengalir. Lihat Bu Chandra ya. Yuk, dengan air yang mengalir terus dibilas. Ya, dibilas, habis dibilas. Nah,
digosok di sela-sela jari, punggung kiri, punggung kanan, kiri kanan. Perhatikan ada nih, lihat ibu jari, ya itu di ujung kiri kanan, lalu diputar, ya diulas. Ada yang bisa? Ayo perhatikan sekali. Ayo ajarin temennya. Itu yang cowok, ayo maju. Ayo maju. Besok kalau sudah bisa nanti ajarin temennya lagi. Ya. Ya. Ayo berdiri aja, lihat temennya yang angkat tangannya. Ya. Terus yang kedua, ambil sabun dan ya, benar. Belah jari-jari, punggung kiri kanan. Ibu jari. Ya, terus ibu jari. Putar-putar. Ya, diputar lalu dikunci ujung ya, di ujung itu kuman yang ada di kuku ya, ada ingat, yuk diputar-putar kiri ya, kiri terus kanan, habis itu bilas lalu dilap. Oke, 100. Sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi, kita kembalikan ke Bu Ayu ya, teman-teman adik. Terima kasih adik-adik ya, antusiasnya bagus sekali. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, mulai dari materi kita yang pertama tadi tablet tambah darah, terus kemudian ada gizi seimbang, terus kemudian ada bagaimana cara cuci tangan yang bersih dan sehat. Ada pertanyaannya? Kapan disuntik? Kapan disuntik apa itu? Vaksin. Bagus sekali pertanyaan, kapan disuntik apa dulu nih? Suntik KB. Suntik apa? Lato-lato kan. Suntik tete, dia punya suntik tete lah. Hebat ya. Nah, saya jelaskan sedikit, kebetulan saya juga memegang program Jatin namanya di Puskesmas. Nah, program pemegang Jatin ini adalah kalau kita mau menikah harus diimunisasi dulu. Karena apa? Nanti kalau kita sudah menikah kan pasti berhubungan ya. Nah, kalau kita berhubungan biar tidak kena infeksi baik dari laki-laki maupun dari perempuan, itu harus disuntik dulu. Namanya suntik TT untuk mencegah terjadinya tetanus. Nah, ini bukannya laki-laki ya, tapi yang perempuan. Nah, istrinya. Karena apa? Nanti kalau kita yang perempuan ini, kalau kita yang perempuan ini kan nanti akan hamil, akan mempunyai keturunan, terus kemudian kita akan melahirkan, biar anak kita itu sehat dan tidak mudah kena penyakit dan tidak terinfeksi. Itulah fungsinya kita harus melakukan suntik TT. Terus kemudian nanti juga pasti akan dikasih tablet tambah darah ya, untuk mencegah terjadinya anemia. Kalau dari remaja, dari calon ibu hamil, nanti kalau dia sering HB-nya rendah, itu akan berdampak pada anaknya nanti ya. Jadi harus dikasih tablet tambah darah. Terus kemudian untuk yang laki-laki selalu gratis ya, nggak disuntik, terus kemudian hamil dan juga melahirkan, tapi tanggung jawabnya yang lebih besar ya. Ingat, tanggung jawab yang lebih besar. Nah, ada lagi pertanyaannya? Mungkin menstruasinya tidak lancar, sering sakit perut, terus kemudian Apa itu? yang laki-laki ada pertanyaannya? Bagaimana cara cuci tangan yang bersih, yang sehat, yang tadi mungkin ada pertanyaannya? Iya, apa? Nanti untuk tablet tambah darah, apa saja namanya, nanti yang mudah kita temukan. Bisa dibesarkan suaranya? Untuk obat atau tablet tambah darah apa saja namanya, di mana yang mudah kita temukan. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan atas dulu. Tablet tambah darah ini adalah program dari pemerintah ya. Ini dikhususkan untuk yang remaja putri. Kenapa yang remaja putri ini aja? Karena nanti kan dia menstruasi, persiapan dia hamil, terus kemudian nanti dia akan melahirkan.
itulah fungsinya sangat bagus sekali untuk tablet tambah darah ya, persiapan dia hamil nanti. Nah, kenapa yang laki-laki tidak dapat? Karena apa? Karena dia hamil. Karena dia tidak hamil. Nah, betul, apa lagi? Tidak menstruasi, apa lagi? Tidak melahirkan. Jadinya kalau laki-laki itu gratis ya. Nah, tapi kenapa kita harus kasih yang perempuan saja? Biar sehat. Biar sehat, biar Buat anak. biar kuat banting anak. Nah, karena yang perempuan ini banyak sekali ya. Pertama dia menstruasi. Kalau kita sering pusing atau sering kita lemah pada saat menstruasi itu kan banyak darah yang keluar, walaupun itu darah kotor ya. Tapi banyak kita sering mengalami pusing dan juga mual. Nah, itu makanya dikasih tablet tambah darah. Nah, seperti yang tadi, dia akan hamil. Kalau kita sering HB kita rendah pada saat kita hamil, itu akan berdampak pada anak kita. Dia sering sakit, terus kemudian kekurangan gizi juga bisa dia kalau anak kita pas lahir nanti. Terus kemudian kalau kita melahirkan, nah pada saat melahirkan ini, kalau misalnya HB kita rendah, dia sering rendah pada saat hamil, nanti pas kita melahirkan itu bisa mengakibatkan kita perdarahan karena tidak stabilnya darah ya. Nah, itu bisa menyebabkan dia. Makanya dari remaja harus dikejar, kita harus minum tablet tambah darah. Nah, kenapa dikasih untuk yang perempuan saja? Kenapa kalau kita beli di luar ini mungkin adik-adik bisa jangkau, tapi ada kandungan ion-ionnya di belakang ya. Nah, seperti contohnya ada vitamin tablet tambah darah Neurobion, kan ada ionnya di belakang ya. Nah, itu adalah ada tambahannya. Kalau ini tablet tambah darah yang murni dari pemerintah, ini tidak dijual belikan, khusus diperuntukkan untuk yang remaja putri saja ya. Nah, kalau adik-adik mau beli di apotek itu pasti ada Neurobion, Samobion, pasti ada bion-bionnya yang di bawah di sampingnya ya. Kalau ini tidak, tablet tambah darah murni dari pemerintah, dikhususkan untuk remaja putri generasi emas kita biar tidak terjadinya stunting di Indonesia ya. Nah, mari kita sama-sama cegah. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Apa namanya yang tambah darah kalau laki-laki itu kan ada itu kalau kurang darah. Oh iya. Itu nanti kalau misalkan adik-adik laki-laki, kalau ini kan khusus yang perempuan saja ya, kita berikan untuk yang sekolahnya. Kalau adik-adik mau beli tablet tambah darah nanti bisa di apotek Neurobion atau Samobion namanya. Atau misalnya kalau adik-adik sering pusing, terus badannya juga tidak terlalu fit, nanti bisa minum Kafiflem aja, tidak apa-apa, 1 kali sehari itu bagus sekali nanti ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini yang paling antusias yang laki-laki aja ini. Apa HB. Nah, ada yang tahu apa itu HB? Ada. Hemoglobin dalam darah, apa itu? Darah kotor. Apa? Darah kotor. Darah putih. Sel darah merah. Itu nanti kalau kita kekurangan HB itu contohnya kayak gini. Kita sering ngerasa, aduh tensi saya kurang. Ya, biasanya kayak gitu ya. Kita ngerasanya itu tensi kita kurang, padahal itu bisa menyebabkan kita anemia. Nah, kalau kita anemia itu contohnya seperti apa tadi yang 5L? Sakit. Lemah, letih, lesu, dan juga lunglai. Itu yang bisa menyebabkan. Terkadang kita kiranya itu ya turun darah, padahal HB kita yang normal, yang tidak normal ya. Biasanya tekanan darah kita yang normal, tapi HB kita yang rendah, itu bisa juga menyebabkan kita pusing ya. Ada juga yang ditanyakan, laki-laki paling belakang kayaknya lagi mikir ini. Mikir masa depan saya. Mikir masa depan. Ada lagi yang perempuan mungkin menstruasinya tidak lancar, terus kemudian program diet, jangan sampai ada yang diet ya. Yang perempuan mohon jangan sampai ada yang diet ya. Misalnya nanti kalau baru terasa gemuk sedikit bilangnya saya harus diet. Tapi pacar saya tidak mau kalau saya gemuk. Gitu ya. Kalau kita mau diet yang seimbang, diet yang bagus caranya.
pola makan kita harus teratur, terus sayur buah kita juga harus ya kita konsumsi. Jangan sampai kalau kita bilangnya diet, nggak makan 3 hari, nanti kita bertemu di puskesmas ya. Nah, kalau tidak makan 3 hari nanti bertemu sama kita ya di puskesmas. Ada lagi? Obat gatal. Nah, bagus sekali ya. Ini di pondok atau gimana? Tinggalnya di pondok. Wahnya pondok semua ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk bagaimana cara kita mencuci tangan yang apa? Yang bersih dan juga sehat. Nah, bagus. Apalagi kita di lingkungan pondok itu biasanya satu kamar tuh berapa orang? 10 lebih. 21. Berapa? 21. Satu kamar 21. Ya. Sama cewek. Oh ya, ya. Yang perempuan baru ini ya. Nah, usahakan untuk adik-adik kita yang di pondok, usahakan lingkungan kita juga harus bersih. Nah, pertama kita harus bersih. Cuci tangan. Nah, lingkungan kita juga harus bersih. Biasanya nanti kalau kita dalam satu kamar, banyak orang itu bisa menimbulkan banyak penyakit juga, ya. Terus kemudian yang pertama itu nanti kasurnya. Jadi adik-adik usahakan kalau bisa dalam satu kamar itu harus bikin ketuanya satu. Ada. Nah, oh ada ketuanya ya? Iya. Nah, nanti adik-adik yang jadi ketua itu nanti bisa mengkoordinir temannya. Misalnya hari ini kita harus jemur Baju. bantal dan juga kasur, harus itu ya. Nah, ini kasurnya bawa sendiri atau turun-temurun? Oh ya, pakai kasur, berarti bantalnya ada pakai bantal lagi? Berarti bantalnya ya? Berarti bantalnya. Nanti hari ini kita ya sebentar. Nanti hari ini misalnya hari Jumat kita harus ya hari Sabtu hari Jumat nggak apa-apa. Kita harus jemur bantal semuanya ya. Jemur bantal semuanya. Nanti kalau enggak gitu itu bisa menimbulkan banyak bakteri nanti di sana ya. Nah, misalnya di samping kita yang gatal, tangannya yang gatal, di sampingnya juga ikut garuk-garuk, tapi malu dia ngomong ya. Terus di samping ikut garuk-garuk lagi, di sampingnya ikut garuk-garuk itu nanti akan berkesinambungan dalam satu kamar ya. Biasanya kayak gitu kalau kita lagi di pondok, karena dalam satu kamar itu kan banyak orang, itu bisa menimbulkan banyak apa? Banyak penyakit. Terus nanti kalau dia gatel-gatel tangannya mungkin ada pakai salapnya juga nanti dibikin mana ada guru BP-nya di sini Bapak? Ada guru BP-nya di sini? Oh iya. Nanti mungkin adik-adik dibikinkan satu buku untuk kesehatan ya. Nanti kalau bisa berkunjung ke puskesmas biar tidak bayar juga nanti bisa dibawa bukunya itu ya. Sudah ya. Ya nanti misalnya ada yang gatal-gatal langsung aja ke puskesmas sayangnya biar tidak menularkan teman-temannya yang lain ya. Misalnya dalam satu kamar tuh ada yang gatal tangannya, ada yang gatal mungkin pantat pahanya atau gimana gitu ya. Nanti biar langsung ke puskesmas saja biar tidak menularkan temannya. Nah, terus kemudian mandinya juga bagaimana, lingkungannya bagaimana, terus airnya bersih apa tidak, itu juga bisa kita perhatikan ya. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak tanya Everyone, welcome back to Aldo Z2 YouTube channel, the channel which is providing an interesting, amusing, and real content. But before you watch this video, don't forget to give your like, comment, shares, and subscribe this YouTube channel in order to get further information. Okay, everyone, without any further ado, let's watch this video and happy watching, everyone. See you on top.